Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melalui pemerintahan yang telah terbentuk pada waktu itu berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang bertujuan untuk kestabilan kehidupan politik Indonesia di awal kemerdekaan, terutama dalam sistem pemerintahan. Selain itu, pemerintah berusaha untuk melengkapi struktur pemerintahan, yang mana pada awal kemerdekaan Indonesia lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih belum terbentuk sempurna. Sistem pemerintahan presidensial 12 September sampai 14 November 1945. Satu hari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang PPKI dihasilkan beberapa ketetapan, yaitu menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta menetapkan sistem presidensial sebagai dasar pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tentang perubahan tugas dari KNIP, yang mana KNIP dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Akan tetapi, setelah keluar maklumat tersebut, maka KNIP berubah fungsi menjadi sebuah majelis legislatif, selama MPR dan DPR belum terbentuk. KNIP juga ikut serta menetapkan garis besar haluan negara, GBHN. Tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP, BP KNIP. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengakomodasi kebutuhan Angkatan Perang dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Akan tetapi, hal ini menimbulkan permasalahan dalam tubuh Angkatan Perang. Salah satunya adalah tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Permasalahan tersebut mendorong diterapakannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang, RERA. Pada tanggal 20 Desember 1947 pada masa Kabinet Amir Syarifuddin, kebijakan ini diterapkan secara efektif pada masa Kabinet Hatta. Kebijakan RERA bertujuan untuk mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Tujuan ini dicapai dengan meleburnya TNI dan masyarakat ke dalam TNI. Pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Tujuan dari maklumat ini adalah untuk menghindari PNI yang sebelumnya disahkan sebagai partai tunggal dalam pemerintahan. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, menunjukkan bahwa negara Indonesia yang baru berdiri merupakan sebuah negara demokrasi. Selanjutnya, bermunculanlah partai dengan berbagai latar belakang dan ideologi sehingga berlakulah sistem multipartai. Sistem pemerintahan parlementer 14 November 1940, 5-5 Juli 1959. Pada tanggal 14 November 1940, 5 sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan, yang awalnya menerapkan sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Perubahan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu adanya upaya propaganda dari Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia tidak sah karena masih buatan Jepang atau masih berbau Jepang. Untuk menghilangkan kesan tersebut di mata dunia internasional dan juga untuk memudahkan diplomasi, maka salah satu anggota KNIP yaitu Sultan Syahrir mengusulkan untuk mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Hal ini disetujui oleh Presiden Soekarno. Atas dasar tersebut muncullah Maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Maklumat tersebut berisi bahwa Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan yang melaksanakan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh menteri-menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, maklumat ini juga mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sistem parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dikenal dengan Kabinet Syahrir. Ketika sekutu mendarat bersama Nika di Indonesia, Kabinet Sultan Syahrir yang sudah terbentuk pada waktu itu berupaya melakukan diplomasi dengan Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui perundingan Linggarjati.
Akibat adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Syahrir, maka kabinet Syahrir dilengsarkan dan digantikan oleh kabinet Amir Syarifuddin yang berhaluan komunis pada tanggal 3 Juli 1946. Kabinet Amir Syarifuddin menjalankan tugasnya, salah satunya dengan mengadakan diplomasi dengan Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer Belanda I dan berakhir dengan diadakannya Perjanjian Renville. Akan tetapi, perjanjian ini memberikan keuntungan bagi Belanda dan kerugian bagi Indonesia. Walaupun Belanda mengakui kedaulatan pada daerah tertentu saja, hal ini menimbulkan masalah-masalah baru, sehingga kabinet Amir Syarifuddin pun jatuh dan digantikan oleh kabinet Muhammad Hatta yang mulai bertugas pada tanggal 29 Januari 1948. Pada kabinet Hatta terjadi lagi agresi militer Belanda. Dua agresi tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali wilayah Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, Belanda juga menangkap petinggi dan sejumlah tokoh negara Indonesia, diantaranya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, lalu mereka diasingkan. Sebelum ditangkap oleh Belanda, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat, yang selanjutnya dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Kabinet Hatta bertahan hingga terlaksananya Konferensi Meja Bundar, KMB, dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Adapun sistem parlementer ini bertahan hingga dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959.